حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah akan menambahkan keimanan, yang mana keimanan itu sudah ada pada diri kita. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kanallahu aliman hakima. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Dan kami bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebagai hambanya dan utusannya dan tidak ada nabi setelahnya. Bapak, Ibu, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah pada pagi hari ini kami ingin memberitahukan tentang hikmah zakat. Perlu diketahui, zakat adalah termasuk rukun Islam yang ketiga setelah solat. Zakat dan solat selalu dibarengi oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yuqimus sholata wa yu'tu zakata. Tegakkan solat, dirikan solat dan tunaikan zakat. Tentunya ini menandakan betapa pentingnya zakat sama dengan solat. Allah mengingatkan kepada kita bahwasannya seluruh perintah Allah maupun segala larangannya ini merupakan ujian untuk kita. Perintah solat diperintahkan oleh Allah, biasanya kita susah untuk melaksanakannya, apalagi zakat berat sekali. Begitu pula larangan Allah, jauhkan kemaksiatan, hindarilah minuman-minuman keras, itu pun sulit untuk dihindari oleh kita. Tapi diingatkan oleh Allah, bila kita taat, patuh kepada perintah Allah, insya Allah kita akan dipilih sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa ini adalah permainan yang ada di dalam hati. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allah inginkan bila kita mengikuti segala perintah Allah, mudah-mudahan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah pun menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighul amrihi qad za'alallahu likulli syai'in qadra. Janji Allah kepada orang yang bertakwa yang patuh kepada perintahnya dan juga menghindari larangannya, tentunya Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Bahkan bila kita mengalami persoalan dalam kehidupan ini, Allah berikan solusi dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Bahkan Allah janjikan kepada kita, orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, Allah mudahkan di dalam segala urusannya. Mengenai zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah suatu harta kita yang kita miliki, yang disimpan oleh kita dan sudah memenuhi nisabnya, yaitu batas ukurannya 85 gram emas, ataupun sudah masuk 1 tahun, berarti kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%.
Bagaimana dengan infak? Infak juga yaitu kita mengeluarkan segala rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi tidak ada batasan yang diberikan. Mau 100%, 50%, ataupun berapa saja. Tapi kita diingatkan oleh Allah bahwasannya lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibun. Tidak akan kalian mencapai kebaikan yaitu surga Allah bila kita tidak memberikan sesuatu yang kita cintai. Biasanya manusia sangat cinta berlebihan dengan harta. Oleh karena itu, bila manusia diberikan oleh Allah kelebihan harta, keluasan harta, ini pun merupakan ujian untuknya. Dan manusia pun yang akan dikurangi hartanya oleh Allah juga ini merupakan bentuk ujian dari Allah. Karena kita mengingat firman Allah, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Dialah Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah pula yang akan menyempitkannya. Ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah, tentunya kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Keluarkan zakat, hanya dengan 2,5%. Juga infak, bahkan sodakoh, baik bisa berupa materi ataupun sodakoh itu bisa mengajak kita kepada jalan kebaikan. Bisa dengan ilmu, bisa juga dengan nasihat, bisa dengan tenaga. Senyum pun merupakan sodakoh. Oleh karena itu, mudah-mudahan hikmah zakat yang pertama ini adalah bentuk rasa syukur yang mana kita terima karunia yang Allah berikan. Kita mengetahui bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam begitu banyak, hartanya berlimpah, rumahnya seperti istana dan kendaraannya istimewa. Bahkan tentaranya pun bukan hanya dari manusia, jin bersamanya. Bahkan Nabi Sulaiman bisa diberikan kelebihan oleh Allah, mengerti tentang bahasa binatang. Nabi Sulaiman pun mengingatkan kepada kita, ini semua karunia Allah. Haza min fadli rabbik. Ini adalah karunia Allah. Apakah aku ingin menjadi orang yang bersyukur atau aku ingkar? Bila kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita tentunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan lebihkan. Bahkan diingatkan, bila kita mengeluarkan harta kita, tidak dibalas dengan 1 bagian, 10 bagian, 70 bagian, 700 bagian. Bahkan Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Ada awan kasira. Masya Allah. Nah, ini tinggal kita, termasuk gak kita orang yang bersyukur? Kalau kita termasuk orang yang bersyukur, insya Allah. Yang kedua, tentunya hikmah zakat yang kedua, ini adalah bukti keimanan seseorang. Jadi jangan mengatakan bahwa kita ini beriman, padahal Allah belum menguji kalian. Harta yang kita dapatkan ini merupakan ujian dari Allah. Jadi Allah ingin mengetahui, benar nggak keimanan kita atau tidak. Tapi bila kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita akan terkikis keimanan kita. Sedikit demi sedikit hilang. Na'udzubillah min zalik. Padahal Allah nyatakan, akan kutambahkan nikmatku. Tadi di awal kita sudah bacakan, Allah akan tambahkan yang mana keimanan itu sudah ada pada diri kita. Berbahagialah bila kita menjadi orang-orang yang beriman dan selalu melaksanakan amal soleh yang Allah berikan. Di dunia diberikan keluasan dan kelapangan rezeki kita. Bahkan ketentraman dan ketenangan. Hidup kita selalu dalam kedamaian. Di akhirat kelak nanti, syurga yang akan didapatkan. Hikmah yang ketiga, kita ingin membersihkan dari harta kita. Ingat, harta yang kita punyai ini hanyalah titipan dari Allah. Ada hak orang lain
yang harus diberikan. Dan Allah ingatkan kepada kita, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim." Kita ingin membersihkan hati kita dari sifat tamak, serakah kepada harta. Ya Allah, dari sifat apalagi kikir. Jangan kamu kira kekikiran kamu itu adalah tentunya baik untukmu. Tidak. Justru kekikiran itu yang akan mendatangkan kita ketidaknyamanan. Bahkan nanti Allah ingatkan bagi orang yang kikir tidak mau mengeluarkan zakatnya, hartanya itu akan dikalungkan di lehernya. Ingat pesan Rasulullah, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah, harta yang tadi nanti akan menjelma sebagai ular yang botak, beracun, putih, bahkan keluar dari kedua mulutnya itu bisa yang dapat membahayakan, dan rahangnya pun subhanallah mengikat di tubuh kita. Ular menyatakan apa? Inilah harta yang selama ini yang kamu simpan dan kamu enggan untuk mengeluarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik zakat, infak, atau sedekah. Kita kikir terhadap harta yang sudah diberikan oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Bahkan diingatkan kepada Allah pula, ya, biar hati kita bersih, insya Allah pada suatu hari nanti, yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallah biqalbin salim. Pada suatu hari nanti, harta dan anakmu tidak akan bermanfaat dan berguna kecuali kau menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari sifat-sifat yang kotor, sifat tamak, sifat kikir, sifat takabur, ujub dengan harta kita semuanya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Bahkan diingatkan pula oleh Allah, Rasulullah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qul inna ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ya. Katakanlah, wahai, bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita, hanya diberikan wahyu oleh Allah. Dan di sana diingatkan bahwasannya hanya Tuhan Allah lah yang esa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fastaqimu ilaihi, istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Wastaghfiru rabbikum, dan juga mohon ampunlah kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, celaka orang-orang yang mensekutukan Allah. Siapa yang mensekutukan Allah? Yaitu adalah orang-orang yang tidak, yang enggan, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari akhir, hari pembalasan terhadap apa yang kita kerjakan. Bukankah kalau kita berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan? Ya, pasti. Apakah ada kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan? Tidak. Allah tidak akan menzalimi seorang hamba sedikit pun. Jadi kita ingin membersihkan hati kita dari sifat yang tidak baik. Makanya hati-hati, kita nggak mau gara-gara kita tidak zakat, tidak mengeluarkan infak atau sedekah, kita termasuk orang yang musyrik. Padahal kita mengetahui orang yang musyrik kalau kita tidak taubat, tidak akan mencium baunya surga dan tidak akan diharapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah. Nauzubillah min zalik. Dan bahkan kita ketahui bahwasannya hikmah yang keempat, tidak ada kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Justru ada bila kita mengeluarkan zakat, kita ingin meringankan beban penderitaan saudara kita. Ada solidaritas, ada ikatan ukhuwah kita, persaudaraan yang sangat erat. Betapa indahnya Islam mengajarkan kepada kita agar tidak ada lagi kemiskinan
yang ada semua pemerataan di dalam ekonomi, bila ini jelas dikeluarkan zakat infak sedekahnya. Dan tentunya Yayasan Istiqomah Bandung menerima titipan zakat infak sedekah melalui Bank Muamalat nomor rekening 11300001825 atas nama Yayasan Istiqomah Bandung QQ JIS. Insya Allah, saudara-saudaraku yang beriman dimuliakan oleh Allah, tentunya kita tidak mau lagi ada penyesalan di kemudian hari bila kita tidak mengeluarkan apa yang sudah diberikan keleluasan rizki oleh Allah, baik zakat, infak, sedekah. Nanti pada waktu saatnya kita diambil oleh malaikat, kita nyatakan, ya Allah tolong bantu aku, jangan sekarang diambil, aku ingin berbuat amal soleh, yaitu ingin mengeluarkan sedekah. Tapi Allah nyatakan itu sudah tidak mungkin dan aku tidak akan mengakhirkan, ataupun ya Allah juga tidak akan mendahulukan bila ajal sudah tiba. Tentunya sudah selesailah kita. Jangan sampai penyesalan itu di kemudian hari. Hendaknya saudara-saudaraku, mari bergabung bersama kami di Yayasan Istiqomah Bandung. Insya Allah kami dalam bidang JIS ini mudah-mudahan kami menerima, mengumpulkan dan juga kami dapat menyalurkan dengan penuh tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh saudara-saudara kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan, tentu ada pada kami. Yang benar hanyalah Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali ke masjid, tentramnya hati.